Halo kaum intelektual sekalian. Menurut data, ada sekitar 300 sampai 400 masjid yang ada di Israel, guys. Wow, wow, wow. Gila banget. Selama ini kita berpikir bahwa di Israel itu nggak ada masjid. Ternyata ada banyak masjid tahu di Israel, guys. Wow, luar biasa. Tidak hanya itu, menurut data, jumlah orang Kristen di Israel itu lebih sedikit daripada umat Muslim. Jadi di Israel itu banyak banget umat Muslim. Ada jutaan umat Muslim. Wow, wow, luar biasa. Dan yang paling mengherankannya lagi adalah ternyata di Israel itu azan berkumandang, melakukan sholat 5 waktu. Tidak pernah diganggu, tidak pernah dipersekusi, tidak pernah dibubarin paksa, dan lain sebagainya. Inilah masjid terbesar di kota Tel Aviv. Kita lihat yuk suasana di dalam seperti apa. Pas saya lagi jalan-jalan menikmati kota Tel Aviv, terdengar suara azan asar dari kejauhan. Saya pun jalan mendekat untuk melihat seperti apa suasana di dalam masjid. Ini adalah masjid terbesar di kota Tel Aviv, namanya adalah Masjid Mahmudiyah. Kita intip yuk seperti apa suasana di dalam masjid ini. Dan ini menurut data. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Nanti kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak yang ngomong, kamu anti-anti Zionis, kamu anti-anti Israel. Gak ada hubungan dengan anti-anti di sini. Kita bicara by data. Kenapa saya bicara by data? Kenapa? Apa alasannya? Karena data itu berdasarkan penelitian. Yang meneliti ini bukan orang sembarangan. Orang yang berpendidikan, ya, mereka meriset, ya, mereka meneliti, ya, kemudian mereka itu nggak peduli dengan yang seagama gitu ya, nggak peduli gitu ya. Misalnya nih karena kita umat Muslim, nggak enak, jangan bongkar, nggak seperti itu ya. Jadi benar-benar jujur, data itu adalah jujur, ada sumber, ada datanya. Jadi kalau mau bantah pakai data, jangan bantah pakai dengkul gitu ya. Apalagi pakai emosi. Di Konoha itu kan kalau kita bicara data itu malah dikata-katain, itu kan datanya bukan barat, itu kan datanya dari luar, gitu ya. Warga Konoha kan gitu. Jadi jangan seperti itu, guys. Walaupun faktanya pahit, mari kita terima dengan akal sehat. Ya, mari kita terima dengan baik. Nah, kalau misalnya mengatakan, Israel itu kan jahat terhadap Palestina dan sebagainya, bla bla bla. Nah, ini pembahasan yang sangat pelik ya. Jadi guys, sebelum kita menjudge siapa yang salah, siapa yang benar, saya tidak berpihak di sini ya. Saya berpihak pada kemanusiaan. Kalaupun Israel melakukan kejahatan, saya tidak membela itu, ya. Disclaimer on-nya. Jadi gini guys, sebelum kita bicara konflik Palestina dan Israel itu, mari kita berpikir rasional dulu ya, sebentar ya. Atau dinginkan dulu kepala gitu. Jadi gini guys, ini jarang dibongkar ya. Mungkin saya yang pertama kali bongkar ini. Ternyata setelah diteliti, DNA daripada orang-orang Israel dengan DNA orang-orang warga Gaza atau orang-orang Palestina itu punya kemiripan. Kalau saya ngomong seperti ini, nanti pasti banyak yang ngamuk-ngamuk gitu. Itu artinya mereka itu sebenarnya satu rumpun gitu. Mereka itu sebenarnya satu kampung gitu. Sama seperti orang Melayu Riau dengan orang Melayu Malaysia. Sama-sama orang Melayu. Jadi mereka punya kemiripan DNA, guys. Itu berdasarkan data. Dan ini populer di Eropa. Kalau di Konoha ini nggak populer. Kita tuh kan selalu ngamuk gitu ya kalau bahas tentang konflik Israel dan Palestina. Yang salah Israel. Yang salah Palestina. Mereka itu berebut tanah, bla bla bla. Enggak, guys. Mereka dulu hidup dalam satu lokasi gitu ya. Ya, baik orang Israel sekarang maupun orang Palestina. Kalau misalnya mengatakan, Netanyahu itu kan bukan orang Palestina, orang Polandia, sudah merantau dan sebagainya, bla bla. Nah, saya udah bahas di video saya sebelumnya ini ya. Jadi walaupun Netanyahu itu merantau ke Eropa, tapi ya dia masih keturunan Yahudi. Ibaratnya gini ya, gua punya anak nih ya, gua orang Yahudi misalnya, gua punya anak nih, anak gua merantau ke Eropa sampai 3 keturunan misalnya. Tapi mereka nikah di sana itu dengan orang Yahudi juga gitu ya di Eropa. Lalu ya kalau mereka sudah berpuluh-puluh tahun di sana ya balik lagi ke Israel, apakah dia orang Eropa atau tidak? Enggak. Dia tetap orang Yahudi. Yahudi kan suku ya. Kewarganegaraan bisa dirubah, tapi suku kan nggak bisa dirubah. Ya dia tetap suku Yahudi. Ya dia tetap bangsa Yahudi gitu.
Ya, kalau misalnya ada mengatakan, "Oh enggak, oh bla bla bla." Nah, ini yang jadi permasalahan. Kita kan susah bicara by data. Ini by data, di video sebelumnya saya sudah, bongkar ini ya. Menurut data, Netanyahu itu ternyata ya orang Yahudi juga gitu, walaupun keluarganya banyak tinggal di Poland dan sebagainya, ya. Jadi, bagaimana, fakta yang sebenarnya? Ya fakta yang sebenarnya itu orang Yahudi dan orang Palestina itu mereka satu rumpun, saudaraan. Jadi kalaupun mereka berebut lahan misalnya antara orang Yahudi dengan orang Palestina misalnya, ya itu kan permasalahan rumah tangga mereka gitu. Ibaratnya nih orang Melayu dengan orang Melayu ribut gitu ya, orang Melayu Riau dengan orang Melayu Malaysia ribut. Padahal dulu kan mereka satu kampung tuh. Ya itu kan namanya perang saudara gitu. Jadi ini perang saudara bukan ada agama gitu. Cuman orang Palestina kan bawa agama. Ya, dikit-dikit bawa agama. Kenapa? Karena mereka tidak memisahkan agama dengan negara. Itu yang jadi permasalahan. Ya, ini permasalahan yang sangat berat sekali ya. Karena orang Palestina itu dikit-dikit agama. Orang Yahudi juga seperti dikit-dikit agama gitu. Ya. Masalah ini makin runyam karena dibawa ke ranah agama. Kalau masalah ini nggak dibawa ke ranah agama, maka tidak akan serunyam ini. Jadi pada intinya, saya tidak membela Israel di sini ya. Nanti pasti banyak yang ngata-ngatain saya, kamu anti-anti Israel, oh kamu anti-anti Zionis. Jadi dikit-dikit anti-anti Zionis ya, dikit-dikit kamu pro Israel dan sebagainya. Jadi guys, di Israel itu ada banyak masjid. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka benci dengan umat Muslim? Enggak. Kalau mereka benci dengan umat Muslim, maka tidak akan ada masjid di Israel. Jadi itu artinya, ya mereka nggak benci agama, mereka membenci kelakuan atau sifat. Bahkan banyak tuh ya umat Muslim yang ada di Israel itu membela tanah air mereka. Ada yang jadi IDF gitu ya, ada yang jadi tentara juga gitu ya. Tapi nggak banyak sih sebenarnya. Ya. Kalau yang pengen aja gitu. Kemudian ya nggak diwajibkan juga gitu. Ya mereka membela negara mereka. Jadi kalau Palestina itu memborbardir Israel itu yang korbannya ya seagama juga gitu ya, yaitu umat Muslim ya. Itu guys ya tanpa kita sadari. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak yang ngata-ngatain saya antek-antek Yahudi, Israel gitu. Karena ini jarang dibongkar, jarang dibongkar ke publik gitu. Karena apa? Karena kita dari kecil kan cuci otaknya untuk membenci Amerika, membenci Israel. Kenapa kita membenci Amerika? Karena kita melihat bahwa Amerika itu pro terhadap Israel. Padahal pada faktanya Eropa itu yang tes. Dan ini sangat jarang dibongkar guys. Kita kan sudah dicuci otaknya untuk membenci Amerika. Tapi pada faktanya Raja Arab MBS itu lebih takut terhadap Donald Trump. Mereka lebih akrab terhadap Amerika daripada Iran, daripada orang-orang Gaza gitu. Kenapa? Ya karena mereka sudah berteman dengan orang Amerika gitu ya. Malah kita yang sibuk membenci Amerika gitu. Kenapa? Karena ada benefit gitu ya. Mereka dibantu gitu ya. Bantu persenjataan, bantu teknologi dan sebagainya. Kalau misalnya mengatakan, oh Amerika itu jahat. Guys, emang negara kita suci? Enggak kan? Emang Konoha suci gitu? Emang Konoha nggak punya sejarah kelam gitu? Saya bukan anti-anti Israel ya. Dikit-dikit anti Israel. Oh dikit-dikit kamu bela Israel. Oh dikit-dikit kamu, oh Zionis ya. Jadi ya citra seperti inilah yang bikin orang jarang bahas tentang Israel gitu. Karena akan dicap negatif gitu ya. Jadi di video ini sebenarnya saya melawan arus guys. Akan banyak yang ngata-ngatain saya nanti di kolom komentar anti-anti Zionis, anti-anti Israel. Nggak percaya, nanti coba baca di kolom komentar. Karena kita itu sebenarnya sudah setengah mati membenci Israel. Dari kecil kita didoktrin membenci Israel. Kalau kita berbuat dosa, nanti Israel yang masuk neraka gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi ada sebenarnya orang Yahudi yang baik tapi jarang dibongkar. Namanya Muhairik. Jadi seorang Muhairik yang membantu para sahabat dan para nabi zaman dulu. Namanya Muhairik, orang Yahudi. Jabatannya cukup penting guys. Jabatannya itu pemuka agama. Dia seorang kiai versi Yahudi. Nah, ketika melawan suku Quraisy, para sahabat dan para nabi merekrut Muhairik ya. Bahkan perangnya itu pada saat hari Sabat, yaitu pada hari Sabtu. Tapi Muhairik ikut berperang.
Itu artinya bahwa orang Yahudi itu juga ada yang baik. Nggak semuanya orang Yahudi jahat. Bukan berarti saya pro Israel ya. Kalau saya ngomong seperti ini pasti nanti saya dikata-katain pro Israel. Jadi itu artinya ya tidak selamanya suku itu jahat semua ya. Nggak selamanya suku itu baik semua gitu. Ada juga kok orang Yahudi yang baik. Makanya ada istilah sebaik-baiknya orang Yahudi adalah mukhoirik. Yang ngomong seperti ini siapa? Yang ngomong seperti ini para sahabat kan. Jadi tolonglah sama yang nonton video ini ya, jangan karena kebencian kita terhadap Israel. Ya saya tahu ya kalau mereka melakukan kejahatan jangan kita dukung gitu ya. Tapi kan nggak semuanya orang seperti itu. Apakah semua warga Konoha jahat? Enggak kan? Apakah semua warga Konoha baik? Enggak kan? Jadi orang Yahudi juga seperti itu, ada yang baik, ada yang jahat. Jangan semua sama ratakan gitu ya. Kalau kita bela Yahudi maka kita akan dicap anti-anti Zionis gitu. Jangan seperti itu. Itu namanya kampungan gitu ya. Kampungan dalam berpikir gitu ya. Itu seperti hidup di bawah tempurung gitu ya. Ya pemikiran seperti ini yang bikin kita sesat gitu ya. Dikit-dikit menyesatkan orang lain, dikit-dikit mengkafir-kafirkan orang lain. Kapan majunya coba? Ya. Jadi itu fakta yang jarang dibongkar, yaitu kisah daripada Mohoirik. Cek data, ada datanya itu ya. Saya tidak asal mangap ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumber, ada datanya, ada penelitiannya. Kemudian pada saat zaman dulu, pada saat abad ke-7, sebenarnya nabi daripada agama mayoritas di Konoha itu pernah bermasalah dengan orang Yahudi. Pernah bermasalah dengan suku Yahudi. Tapi permasalahannya itu kan kejadian masa lalu. Bisa dikatakan bahwa itu adalah masalah pribadi Nabi itu sendiri gitu. Jangan dibawa-bawa ke umatnya gitu. Itu yang jadi permasalahan. Kalau seorang Nabi itu punya masalah dengan umat lain misalnya, apakah kita ikut membenci umat tersebut? Enggak kan? Yang bermasalah kan dia kan Nabinya kan. Menurut kalian gimana? Apakah ini masuk akal atau tidak? Ini sering saya renungkan. Kayaknya kita ini sesat guys. Karena kalau Nabi kita itu bermasalah dengan Yahudi zaman dulu gitu ya. Ya, misalnya nih zaman abad ke-7 ya, Nabi kita bermasalah dengan orang Yahudi, lalu kita terseret gitu ya untuk membenci Yahudi, kan nggak masuk akal. Sementara ada juga orang Yahudi yang baik, yaitu Muhoirik. Ya, jangan berpikir saya anti-anti Israel kan, oh kamu digaji oleh Israel. Enggak, saya membela kebenaran. Kalau Yahudi salah, saya akan menyalahkan. Permasalahannya kan negara kita kan nggak suci. Konoha itu, saya tidak memojokkan Konoha di sini ya. Jangan berpikir bahwa saya tidak nasionalis. Nasionalis itu harus dipupuk atau dibangun atas dasar kejujuran, bukan kebohongan. Jadi, kalau boleh jujur, Konoha itu adalah penjajah di mata orang Timur Leste. Itu kalau boleh jujur. Ya, jadi kita kan nggak pernah menyadari ini ya. Kita tuh selalu menyalahkan Yahudi gitu ya. Padahal Yahudi itu nggak pernah menjajah kita. Harusnya kalau kita benci itu ya benci sama Belanda sama Jepang. Tapi kan kita lebih benci daripada Yahudi daripada Jepang. Ya kan? Ya nggak sih saya gitu sebenarnya. Nah, ini yang jadi permasalahan gitu. Kita tuh nggak pernah melihat masalah ini dari sudut pandang rasional. Kenapa? Karena doktrin dari kecil ya. Karena di kitab suci agama mayoritas di Konoha itu kan 70% bahas tentang Yahudi kan. Dalam kurung ngejelekin Yahudi gitu. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ini semacam doktrin. Dari kecil didoktrin. Kalau kita berdosa, nanti yang nanggung dosanya itu Nasrani, Yahudi, apaan seperti itu ya. Ini nggak masuk akal. Agama itu harus masuk akal. Katanya kita berakal gitu ya. Tapi, kacau ya. Kacau. Pokoknya kacau banget gitu guys ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kenapa warga Konoha itu membenci Yahudi? Apakah ini karena ajaran atau agama? Kalau misalnya mengatakan, karena oknumnya dong, bukan semuanya agama seperti itu. Tapi kan permasalahannya, mereka kan bawa-bawa agama gitu. Itu yang jadi permasalahan. Mereka bawa-bawa agama. Kalau mereka nggak bawa-bawa agama, ya nggak jadi masalah gitu. Ya, permasalahannya kan mereka mengatakan bahwa, umat kita itu membenci kaum Yahudi dan lain sebagainya. Ini yang jadi permasalahannya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Silakan tuliskan di kolom komentar. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Kalau saya berpihak, saya artinya memberikan kesimpulan sepihak gitu ya. Saya nggak mau seperti itu ya. Ada yang menyimpulkan.
Saya tidak berpihak pada Zionis, saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Yahudi, saya tidak berpihak pada Palestina, saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya berpihak pada kebenaran. Kalau benar saya katakan benar, kalau salah salah. Walaupun saya nanti pasti banyak dicaci maki oleh warga Konoha gitu. Kamu anti Israel ya, dikit-dikit anti Israel. Jadi kita itu sudah mendarah daging membenci Israel. Ya padahal Israel itu punya nuklir, kita nggak punya nuklir. Kalau kita misalnya sering ngata-ngatain Israel itu, ya nggak ada, kita apa? Kita dilenyapkan dari bumi ini. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.